Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa tasa'alu nabi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muqarrabin yang berbahagia. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat dan karunia yang telah kita terima. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Artinya hadirin, betapapun kita mencoba menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Jangankan sejak kita lahir atau sejak kita akil balik, bahkan kalau kita mau coba hitung tadi pagi hingga hari ini saja, berapa banyak nikmat yang sudah kita peroleh, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Belum lagi satu janji Allah dalam Al-Quran yang Allah firmankan, la in syakartum la adidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat sedih, sangat pedih. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya istiqomah hingga yaumil akhir. Jamaah yang berbahagia, Al-Fakir ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebaik-baik bekal sebagaimana Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dalam hal yang sederhana adalah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muqarrabin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu tema dasar, yaitu tentang muhasabah. Muhasabah dalam tiga bentuk, muhasabah dalam tiga kesempatan, muhasabah dalam tiga waktu. Muhasabah yang pertama adalah pada saat kita akan melakukan sesuatu, apapun itu. Apakah itu pekerjaan, apakah itu muamalah sesama manusia, dan lain sebagainya. Sebab kita tentu berharap bahwa apapun yang kita lakukan, seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat ibadah hanya ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niat, atau keikhlasan niat kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, yang menyuruh kita untuk senantiasa mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Jadi kita tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan keikhlasan senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba'ur rasul, atau mengikut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ini rasanya mudah kita ucapkan, tetapi tidak ketika kita melakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke muhasabah tadi, maka muhasabah yang pertama kita lakukan adalah pada saat kita akan melakukan pekerjaan itu.
Dalam dunia manajemen modern kita mengenal ada istilah planning. Maka ketika kita mulai merencanakan, kita akan berpikir betul apa akibat yang akan timbul dari apa yang kita rencanakan. Apakah akibat itu akan berakibat pada kebaikan dunia dan akhirat kita, atau akan mencelakakan kita di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Tentu ini kita pikirkan betul agar seluruh aktivitas kita tidak mencelakakan diri kita sendiri, apalagi diri keluarga, dan boleh jadi orang lain yang akan celaka. Kemudian muhasabah yang kedua adalah muhasabah pada saat kita melakukan pekerjaan. Ini kita kenal dengan istilah action. Pada saat kita sedang melaksanakan pekerjaan, kita kawal betul, kita muhasabah, kita evaluasi, kita introspeksi bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar operating prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga kita berharap bahwa kita tidak melakukan penyelewengan sedikit pun. Dan ketika kita melakukan kesalahan, itu segera bisa kita antisipasi. Kalau perlu kita tinggalkan, jika memang itu berakibat tidak baik bagi pekerjaan itu, dan tidak baik juga bagi kehidupan akhirat kita. Kemudian muhasabah yang terakhir adalah muhasabah pada saat selesai melaksanakan pekerjaan. Melakukan evaluasi adalah sebuah hal yang lumrah dalam sebuah pekerjaan. Kita cek apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, atau boleh jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh kita atau oleh tim kita, dan kita mengetahui, sehingga kita berupaya dengan muhasabah yang kita lakukan itu kita bisa minimalisir, bahkan bisa kita hindarkan. Ketiga waktu itulah artinya kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita yakini betul bahwa Allah Maha melihat. Inilah yang kemudian melahirkan sifat ihsan. Katakanlah kita tidak melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Ada banyak bahaya yang akan muncul apabila kita tidak melakukan evaluasi atau muhasabah tersebut. Jika kita tidak melakukan muhasabah tersebut, maka ada beberapa bahaya yang akan muncul. Yang pertama, kita menutup mata dari semua akibat yang akan muncul dari apa yang telah kita lakukan. Kita mengatakan bahwa seolah semuanya biasa-biasa saja, bahkan tidak ada dosa yang akan kita tanggung, karena kita tidak melakukan muhasabah, karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan buruk yang kita lakukan itu senantiasa akan mendapatkan pengawasan dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, seringan apapun kesalahan, dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan, komitmen yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, itu juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ganjarannya jauh lebih sempurna. Kemudian yang kedua, kita bisa larut dalam keadaan kita menganggap semuanya biasa saja. Tidak ada dosa yang akan kita tanggung manakala kita melaksanakan kesalahan dan berbagai kesalahan lainnya. Seolah kita sudah berada dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, akibat yang akan muncul kalau kita tidak melaksanakan muhasabah adalah kita mudah melakukan dosa. Kita hantam kromo, tidak peduli halal haram. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan asal tujuan kita bisa tercapai. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tentu ini tidak kita harapkan, bahwa ada prosedur yang harus kita lalui, ada ketetapan yang sudah ditetapkan, dan itu harus kita jalankan. Maka sebaiknya itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan muhasabah, kalau tidak melakukan introspeksi, kalau kita tidak melakukan evaluasi, boleh jadi kita menganggap remeh segala dosa yang akan terjadi, yang kita lakukan demi mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita sebagai seorang muslim tentu hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak melakukan muhasabah, boleh jadi permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah lip service saja. Hanya kata-kata di bibir, tidak sesuai dengan isi hati kita. Boleh jadi taubatan kita bukanlah taubatan yang sesungguhnya. Taubatan nasuha, taubatan di mana kita tidak lagi berupaya untuk melakukan hal itu, bahkan menghindari hal itu. Kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan agar kesalahan yang telah kita lakukan itu diganti
dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita juga berupaya untuk senantiasa bertaubat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah bahaya yang akan muncul kalau kita tidak melakukan evaluasi, kalau kita tidak melakukan muhasabah atas apa yang kita lakukan. Bentuk muhasabah yang tadi saya sampaikan, tentu itu menyeluruh. Bahkan kalau mau dibilang dari awal sampai akhir kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bermuhasabah. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermuhasabah agar kita dapat terus menghindari berbagai kemaksiatan yang mungkin muncul dari apa yang kita lakukan. Dan tentu saja, sebagaimana firman Allah yang tadi saya sampaikan, satu-satunya jalan terbaik yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah selamatkan kita dalam kehidupan dunia ini, agar kita mendapatkan keberuntungan di akhirat, dan agar kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'mal kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin wal mustadafina fi Filistin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wa barik wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.